Baik, di sini saya akan memberikan SAP mengenai pemberian ASI. Pokok bahasannya yaitu pemberian ASI. Subpokok bahasan yaitu manfaat pemberian ASI pada bayi. Sasaran keluarga Nyonya Y. Waktu hari ini, tempat di tempat masing-masing atau melalui ruang Zoom. Penyuluh yaitu saya sendiri, Julian Anifaskoso. Baik, di depan layar monitor kita telah tersedia PPT yang saya susun, yaitu materinya mengenai manfaat pemberian ASI. Baik, langsung saja kita membahas materi kita pada hari ini. Pengertian ASI, yaitu ASI adalah air susu ibu yang merupakan sumber gizi bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga si kecil berusia 2 tahun. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makan pendamping ASI atau PASI. Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun. Berikutnya ada manfaat pemberian ASI, yaitu pertama untuk antibodi bayi, yang kedua untuk pentingnya untuk tulang, yang ketiga mencerdaskan bayi, yang keempat berat badan bayi tetap seimbang, yang kelima mengurangi risiko sindrom kematian mendadak, yang keenam bayi mendapatkan banyak asupan kolesterol. Berikutnya ada faktor-faktor penyebab pergantian ASI, yaitu terjadinya air susu ibu tidak keluar sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya makanan yang dapat mengganti ASI adalah susu sapi. Yang kedua, ibu meninggal sewaktu melahirkan atau waktu bayi masih memerlukan ASI. Yang ketiga, yaitu ada ASI keluar tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, karena itu perlu ditambahkan. Berikutnya ada komposisi ASI. Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu. Hal ini berdasarkan pada stasiun laktasi. Komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada kolostrum, ASI transisi, ASI matur. Kolostrum adalah ASI yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga setelah bayi itu lahir. Sedangkan ASI transisi adalah ASI yang dihasilkan mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Dan berikutnya ada ASI matur. ASI matur adalah ASI yang dihasilkan mulai dari hari ke-10 sampai dengan seterusnya. Itu yang dinamakan ASI kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. Berikutnya ada kecukupan ASI. Untuk mengetahui kecukupan ASI dapat dilihat dari yang pertama, ASI akan cukup bila posisi dan perlekatan benar. Yang kedua, bila buang air kecil lebih dari 6 kali sehari dengan warna urin yang tidak pekat dan bau tidak menyengat. Yang ketiga, berat badan naik lebih dari 500 gram dalam sebulan dan telah melebihi berat lahir pada usia 2 minggu. Yang keempat, bayi akan rileks dan puas setelah menyusu dan melepas sendiri payudara ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk dalam sesi evaluasi atau sesi pertanyaan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan bagi keluarga yang sudah mendengarkan materi di hari ini. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah pengetahuan materi yang saya kasih kepada ibu di keluarga ini sudah mengerti atau tidak. Baik, pertanyaannya langsung saja saya sebutkan, yaitu 1, tolong jelaskan pengertian pemberian ASI, dan yang kedua, jelaskan manfaat pemberian ASI. Baik, Ibu, bisa langsung dijawab. Baik, yang saya pahami pengertian ASI adalah air susu ibu yang merupakan sumber gizi bagi bayi yang belum bisa mengkonsumsi makanan padat. Pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga si kecil berusia 2 tahun. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI atau PASI
Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun. Yang berikut pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan manfaat pemberian ASI. Manfaat pemberian ASI yang pertama antibodi bayi, yang kedua penting untuk tulang, yang ketiga mencerdaskan bayi, yang keempat berat badan bayi tetap seimbang, yang kelima mengurangi resiko sindrom kematian mendadak, dan yang keenam bayi mendapatkan banyak asupan kolesterol. Ya, sekian Bu. Baik, saya rasa Ibu sudah memahami penjelasan dari materi yang saya berikan. Untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk melakukan penyuluhan terhadap keluarga Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Iya Bu, iya, sama-sama.